Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga berkahi semuanya. Kita mulai pelajaran kitab Al-Faraid Rumah Al-Falaid Al-Quraniyah. Sudah ada pada teman-teman sekalian, silakan dibaca untuk mukadimahnya. Mukadimah yubda'u awalan, silakan Iqra. Irfa' sokat. Muqaddimatun yubda'u awalan bima ta'allaqa bi'ainin firqatin karahmin muhtiqa bihi wajadin wa zakatin kulfa thumma bitajhizin yaliku 'urfa wali jihazin zawjati zawjul yali in musiran thumma bidainin mursali thumma wasiyatin bitultin fa'aqal li ajnabiyyin wa li ibnin ma fadal. Baik, barakallahu fiik. Kita perhatikan penjelasan dari Al-Imam Al-Qur'ani berkenaan dengan faraid, harta waris. Pembahasan kita pada mukadimah kitab ini yaitu di Tirkatul Mayit, harta sepeninggal mayit. Ya, jadi mukadimah pertama ini pada kitab itu apa? Al-Huquq fi Tirkatul Mayit, hak-hak sepeninggal mayit. Ya, jadi kalau mayit sudah meninggal, betul-betul sudah meninggal, ini hartanya kemana saja? Ya, disalurkan kemana saja? Ya, di sini ada 5 hak, perhatikan. Ada 5 hak sepeninggal mayit. Ada 5 penerima hak harta sepeninggal mayit. Tadi sudah dibacakan oleh saudara antum. Perhatikan, mu'alif mengatakan yubda'u awwala bima ta'allaqa bi'ainin tirkatin karahmin musiqa bihi wajari wa zakatin tulfa. Hak diawali dengan apa saja yang masih berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi hak pertama, perhatikan ikhwan, kalau ada orang yang sudah meninggalkan harta, ada 5 hak. Hak yang pertama ba'awalan, yang pertama bima ta'allaqa bi'ainin, hak yang masih berkaitan dengan harta peninggalan. Ya, jadi selesaikan dulu hak-hak yang masih berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi sebelum dibagikan sama orang lain mungkin atau kepada ahli waris, harus perhatikan apa ya? Harta yang masih ada ikatan, gitu kan? Harta yang masih ada ikatan. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Contohnya apa? Karahnin musiqa, harta gadai, hutang gadai. Musiqa, yang masih memiliki ikatan. Nah, jadi kalau ada mayit itu meninggalkan harta, hartanya itu ternyata ada harta hutang, harta yang dihutangkan oleh orang lain, gitu kan? Jadi si mayit meninggal, kemudian harta ada, cuma dia masih memiliki apa? Hutang gadai. Jadi hutangnya masih terikat. Ini contoh gadai yang begini. Ada 3. Jangan cuma senyum-senyum aja, perhatikan. Ya, antum misalnya nih, meninggal, punya harta peninggalan. Misalkan apa? Mobil, ya, contoh mobil. Misalkan punya mobil. Cuma antum itu kan punya hutang sama seseorang. Seseorang tersebut Anda berikan jaminan bahwa hutang saya sebagai bentuk jaminan yaitu mobil saya ini. Berarti mobil yang harta peninggalan Anda ini disebut dengan apa? Rahn, harta gadai.
Itu. Berarti kalau si mayit ini meninggal, orang ini meninggal yang punya hutang tadi dengan ada harta yang masih kaitan sama orang lain ya, hutang yang masih tadi, ini jangan nanti di ahli wariskan dulu, jangan apa? Jangan jadi ke ahli waris dulu. Oh ini anaknya, oh saya dapat mobil, alhamdulillah gitu. Enggak, karena harta ini masih ada kaitan dengan orang lain tadi, selesaikan dulu harta hutang atau gadai tersebut. Jangan tiba-tiba langsung menjadi hak ahli waris. Bisa dipahami? Bisa. Baik, santri-santri sekalian perhatikan itu. Jadi kalau si mayit itu sudah meninggal, jangan langsung harta ke ahli waris. Tidak, ternyata ada yang pertama didahulukan, menyelesaikan apa saja yang masih berkaitan dengan apa? Harta peninggalan mayit. Ternyata pertama juga tadi harta gadai. Mobilnya si mayit ini ternyata dulu dijadikan jaminan atas hutang dia kepada orang lain. Berarti selesai dulu. Ya, ini mobil dijual. Berapa hutangnya? Sekian dari harta tersebut. Kok masih ada sisa? Nah, baru ke hak yang berikutnya. Jadi jangan tiba-tiba menjadi apa? Haknya ahli waris. Baik, itu yang pertama. Ada hak yang kedua. Hak yang kedua tadi adalah penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan apa? Jenazah. Tajhiz yani ghurfa. Penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau mayit meninggal, selesai tadi menyelesaikan apa tadi? Hutang tadi yang berkaitan dengan apa? Gadai tadi yang masih ada kaitan dengan harta peninggalan mayit tadi, selesaikan dulu. Kalau sudah begitu apa? Harta peninggalan mayit tadi untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Jelas, karena orang mati biasanya butuh biaya kan? Betul. Beli kain kafan, mungkin pengurusan kalau penguburan mungkin itu ya, penggalian liang lahat untuk orang untuk bayar, bisa diambil dari harta peninggalan siapa? Nah begitu. Kemudian hal yang berikutnya adalah bidain mursal, hutang yang lepas. Hal yang berapa ini? Yang ketiga. Hutang yang lepas. Hutang yang lepas itu apa Ustaz? Hutang yang lepas itu hutang yang tidak pakai jaminan, tidak pakai gadai. Itu hutang apa? Mursal, bidain mursal. Hutang yang tidak pakai apa? Jaminan. Udah. Berarti kalau ada orang yang meninggal, cek yang pertama apa? Harta ini masih ada kaitan orang lain tidak? Gadai bukan? Ya. Yang kedua, ini semen untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Selesaikan dari harta mayit. Kecuali kalau ada yang membantu, yang menolong ya silakan, tidak masalah ya, tanpa perlu mengambil apa? Hartanya si mayit. Yang ketiga apa? Hak yang ketiga? Yang ketiga apa yang ketiga? Hutang yang lepas. Apa maksudnya hutang yang lepas? Tidak pakai jaminan. Selesai itu tanya kan ada hutang ke ini gitu kan? Catatannya ada nggak lo hutang ini? Baik. Kemudian yang berikutnya baru apa? Yang keempat, hak yang keempat, tsumma wasiyatin bisulusin fa'al. Kemudian wasiat. Hak yang keempat, tunaikan wasiat. Jangan-jangan orang yang sudah mati sebelum meninggal sakit-sakitan nih, wasiat misalkan. Kalau saya nanti jadi meninggal, ini ada beberapa harta peninggalan saya dikasihkan kepada si fulan, gitu kan? Tapi disolusi paling banyaknya sepertiga harta, nggak boleh lebih dari sepertiga. Jelas? Wasiat. Baru yang hak yang kelima ternyata ini. Wali irsin ma fadal. Hak yang kelima adalah apa? Untuk ahli waris. Jadi kalau ada harta yang sudah tersisa tadi, hutang gadai selesai, nggak ada. Biaya penyelenggaraan jenazah selesai, masih ada sisa. Kemudian ada hutang juga selesai dengan harta mayit selesai. Wasiat sudah ditunaikan mungkin begitu atau tidak ada, masih ada harta. Berarti harta kemana ini?
Nah, barulah masuk dalam hitungan hak-hak ahli waris. Jelas sampai sini? 5 hak sudah jelas ke sini? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? 5 hak tersebut